Pernahkah kamu bertanya, setelah Allah menciptakan pena sebagai makhluk pertama, lalu di mana pena itu menulis? Apa yang ditulis? Dan kemana catatan itu disimpan? Dalam ajaran Islam, ada sebuah tempat agung yang disebut Lauhul Mahfuz. Sebuah kitab besar yang terjaga, tempat tertulis seluruh ketetapan Allah tentang alam semesta. Semua yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, seluruhnya telah tercatat di sana dengan ilmu Allah yang sempurna. Inilah rahasia besar yang sering membuat manusia kagum sekaligus bertanya-tanya. Jika semuanya sudah tertulis, lalu apakah hidup kita masih punya pilihan? Apakah usaha kita masih berguna? Apakah doa kita masih bisa mengubah keadaan? Mari kita menyelami salah satu rahasia terbesar dalam Islam. Allah menyebut Lauhul Mahfuz dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Ayat ini menunjukkan bahwa Lauhul Mahfuz adalah sesuatu yang nyata, mulia, tinggi kedudukannya, dan berada dalam penjagaan Allah. Para ulama menjelaskan bahwa ia adalah tempat tertulisnya seluruh takdir makhluk. Nama Lauhul Mahfuz berarti lembaran yang terjaga. Terjaga dari perubahan tanpa izin Allah, terjaga dari gangguan makhluk, dan terjaga dengan penjagaan Rabb semesta alam. Ketika Allah menciptakan pena, Allah memerintahkannya untuk menulis. Dalam hadits riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena." Lalu Allah berfirman kepadanya, "Tulislah." Pena berkata, "Wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis?" Allah berfirman, "Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat." Bayangkan betapa agung momen itu. Sebelum langit dibentangkan, sebelum bumi dihamparkan, sebelum matahari bersinar, sebelum manusia pertama diciptakan, takdir seluruh alam semesta sudah lebih dahulu ditulis. Setiap kelahiran, setiap kematian, setiap rezeki, setiap pertemuan, setiap air mata, setiap kemenangan, setiap ujian, semuanya telah tertulis. Tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada langkah kaki manusia yang luput dari ilmunya. Tidak ada bisikan hati yang tersembunyi dari pengawasannya. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya." Ayat ini menenangkan hati orang beriman. Apa yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu. Dan apa yang meleset darimu tidak mungkin menimpamu. Namun disinilah banyak manusia salah paham. Sebagian orang berkata, kalau semuanya sudah ditulis, buat apa berusaha? Ini adalah pemahaman yang keliru. Islam tidak pernah mengajarkan pasrah tanpa usaha. Islam mengajarkan tawakal setelah ikhtiar. Allah memerintahkan manusia bekerja, berjuang, berdoa, mencari ilmu, menjaga kesehatan, dan memperbaiki hidup. Mengapa? Karena usaha itu sendiri adalah bagian dari takdir. Doa yang kamu panjatkan adalah takdir. Kerja keras yang kamu lakukan adalah takdir. Air mata taubatmu adalah takdir. Langkahmu menuju kebaikan adalah takdir. Jadi ketika seseorang berusaha mengubah hidupnya, sesungguhnya ia sedang berjalan menuju takdir Allah yang lain. Misalnya seseorang miskin lalu bekerja keras hingga Allah lapangkan rezekinya. Itu bukan melawan takdir, justru itulah takdir yang Allah tetapkan melalui sebab usaha. Seseorang sakit lalu berobat dan sembuh. Itu bukan keluar dari takdir, tetapi berpindah dari satu takdir menuju takdir lain dengan izin Allah. Umar bin Khattab pernah menghindari daerah yang terkena wabah. Ketika ditanya, "Apakah engkau lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain." Ini adalah pemahaman Islam yang lurus. Takdir bukan alasan untuk malas. Takdir bukan alasan untuk menyerah. Takdir bukan alasan untuk berbuat dosa. Lalu, bagaimana dengan doa? Rasulullah SAW mengajarkan bahwa doa memiliki kedudukan sangat agung. Dalam hadits disebutkan bahwa tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa.
Maksudnya takdir yang bergantung pada sebab-sebab yang Allah tetapkan. Para ulama menjelaskan, di Lauhul Mahfuz sudah tertulis bahwa seorang hamba akan berdoa. Lalu karena doanya Allah angkat musibah darinya. Jadi perubahan itu bukan di luar catatan Allah. Justru perubahan itu sudah tercatat sejak awal. Contohnya, dalam catatan Allah tertulis, hamba ini akan sakit. Lalu ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu aku sembuhkan dia. Semua proses itu telah diketahui dan ditetapkan Allah. Maka doa bukan sia-sia. Doa adalah senjata orang beriman. Doa adalah sebab turunnya rahmat. Doa adalah pintu perubahan yang Allah bukakan. Karena itu, jangan pernah berkata, buat apa berdoa kalau sudah ditakdirkan? Justru karena Allah telah menakdirkan banyak kebaikan melalui doa, maka kita diperintahkan berdoa. Jangan pernah berkata, buat apa kerja keras kalau rezeki sudah ada? Justru karena rezeki diturunkan melalui usaha, maka kita diperintahkan berikhtiar. Seorang petani menanam benih, menyiram tanah, dan menunggu panen. Ia tahu hasil ada di tangan Allah, tapi ia tetap menanam. Itulah iman. Seorang pelajar belajar siang malam menjelang ujian. Ia tahu hasil ada di tangan Allah, tapi ia tetap belajar. Itulah tawakal. Seorang hamba bangun di sepertiga malam, mengangkat tangan, memohon jalan keluar. Ia tahu keputusan ada di tangan Allah, tapi ia tetap berdoa. Itulah ubudiyah. Lauhul Mahfuz juga mengajarkan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan Allah tidak dibatasi waktu. Masa lalu, masa kini, dan masa depan bagi manusia adalah berbeda. Tetapi bagi Allah semuanya dalam ilmunya. Kita sering cemas tentang hari esok. Kita takut kehilangan pekerjaan, takut jodoh tak datang, takut masa depan gelap, takut rezeki sempit. Padahal semuanya telah tertulis oleh Zat yang Maha Bijaksana. Jika Allah menunda sesuatu, ada hikmah. Jika Allah mengambil sesuatu, ada ganti yang lebih baik. Jika Allah memberi ujian, ada derajat yang ingin Dia angkat. Jika Allah mempercepat nikmat, ada syukur yang ingin Dia dengar. Karena itu orang yang memahami Lauhul Mahfuz akan hidup lebih tenang. Ia bekerja keras, tetapi hatinya tidak sombong. Ia gagal, tetapi tidak hancur. Ia sukses, tetapi tidak lupa diri. Ia diuji, tetapi tidak putus asa. Mengapa? Karena ia tahu semua terjadi dengan ilmu Allah. Namun ada satu hal penting. Kita tidak tahu isi Lauhul Mahfuz. Tidak ada manusia yang mengetahui takdir rinci dirinya sebelum terjadi. Karena itu kita tidak boleh bersandar pada sesuatu yang gaib, lalu meninggalkan kewajiban. Kita tidak tahu apakah esok kaya atau miskin, maka kita wajib bekerja. Kita tidak tahu kapan mati, maka kita wajib bertaubat sekarang. Kita tidak tahu apakah doa akan dikabulkan cepat atau lambat, maka kita wajib terus berdoa. Kita tidak tahu akhir hidup kita, maka kita wajib istiqomah. Inilah keseimbangan Islam, beriman kepada takdir, tetapi tetap bergerak, percaya ketetapan Allah, tetapi tetap berjuang, berserah diri kepada Allah, tetapi tidak meninggalkan sebab. Lauhul Mahfuz juga mengingatkan bahwa hidup ini bukan kebetulan. Pertemuanmu dengan seseorang bukan kebetulan. Jalan hidupmu bukan acak. Ujian yang datang bukan salah alamat. Nikmat yang singgah bukan tanpa maksud. Semua datang dengan ukuran yang sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Ukuran umurmu tepat. Ukuran rezekimu tepat. Ukuran ujianmu tepat. Ukuran waktumu tepat. Yang sering tidak tepat adalah sabar kita, syukur kita, dan prasangka kita kepada Allah. Maka ketika hidup terasa berat, ingatlah bahwa Allah yang menulis takdirmu adalah Allah yang juga Maha Pengasih. Tidak mungkin Dia menuliskan sesuatu kecuali ada hikmah, meski hari ini belum kita pahami. Mungkin hari ini kamu menangis karena kehilangan, padahal Allah sedang menyelamatkanmu. Mungkin hari ini kamu kecewa karena gagal, padahal Allah sedang memalingkanmu dari jalan buruk. Mungkin hari ini kamu menunggu lama, padahal Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Lauhul Mahfuz bukan untuk membuat manusia pasif.
Lauhul Mahfuz hadir agar manusia yakin bahwa hidup berada di bawah kendali Allah, bukan di bawah kekacauan dunia. Karena itu, teruslah melangkah. Jika punya cita-cita, kejarlah. Jika punya dosa, bertaubatlah. Jika punya masalah, berdoalah. Jika jatuh, bangkitlah. Jika pintu tertutup, ketuk lagi dengan sujud. Karena bisa jadi, semua itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebagai jalanmu menuju kemenangan. Jadi, setelah pena diciptakan, ia menulis di Lauhul Mahfuz. Di sana tertulis kisah seluruh makhluk sampai hari kiamat. Namun manusia tetap diperintahkan untuk berikhtiar dan berdoa, karena doa dan usaha juga merupakan bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan. Kita tidak mengetahui apa yang tertulis untuk esok hari, tapi kita tahu siapa yang menulisnya. Dan ketika yang menulis adalah Allah, maka yakinlah, takdir terbaik selalu milik hamba yang dekat kepadanya.